Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Medi Nugroho. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat yang sedang dibahas dalam Badan Legislasi DPR RI akan menjadi payung hukum bagi pemberdayaan, perlindungan, serta peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan nasional. Untuk meningkatkan partisipasi dan memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan pakar ilmu hukum yang juga merupakan mantan Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Ahmad Sodikin, yang bertujuan untuk mempercepat proses pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Arief Wibowo, mengatakan, rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat akan memberikan pengakuan dan menginkorporasikan hukum-hukum adat ke dalam hukum nasional. Tadi diingatkan misalnya bagaimana undang-undang perkebunan kita ini nyaris tidak memberikan ruang yang memadai kepada rakyat ya. Jangankan masyarakat adat atau kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat umum saja tidak mendapatkan akses yang cukup terkait dengan pelaksanaan undang-undang perkebunan. Belum lagi menyangkut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Profesor Ahmad Sodikin mengatakan, masyarakat adat adalah bagian dari masyarakat umum yang menggunakan ketentuan hukum adat sebagai pencerminan rasa keadilan dan kepatutan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hukum nasional tidak boleh lalu mendiskriminasi keadaan masyarakat hukum adat yang begitu itu. Tapi pelan-pelan masyarakat hukum adat itu harus diberdayakan supaya sejajar dengan mereka yang sudah maju. Kita ketahui bahwa kesenjangan sosial itu demikian luas ya. Nah itulah yang kemudian harus diatasi antara lain dalam hal pemberdayaan masyarakat adat itu sendiri. Nanda Oktaviani dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dan menjadikan budaya bagian dari kemajuan dan sumber kreativitas bangsa. Ditemui usai membuka pameran Keris Fest 2017 yang menghadirkan 1001 keris dan senjata tradisional di Institut Seni Indonesia Surakarta, Jawa Tengah baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia atau SNKI, mengatakan, pameran 1001 keris merupakan pameran keris terbesar di Indonesia yang mendapat rekor muri dan diakui oleh Badan PBB UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Bertepatan dengan 12 tahun, keris diakui oleh UNESCO sebagai Intangible Heritage of Humanity atau warisan agung budaya dunia. Dan saya kira ini bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk melestarikan sesuai dengan apa yang diharapkan juga oleh UNESCO. Selain itu ditandai juga dengan pemecahan rekor muri untuk penyelenggaraan pameran keris terbanyak ya dan juga senjata tradisional. Fadlizon berharap di masa depan ada apresiasi yang lebih baik lagi dari pemerintah dengan semakin banyak generasi muda, siswa-siswa sekolah, dan mahasiswa yang aktif dalam sejarah budaya perkerisan Nusantara. Kita lihat juga semakin banyak anak-anak muda, siswa-siswa sekolah, mahasiswa, bahkan mahasiswa ISI mempunyai ISI mempunyai prodi tentang keris yang merupakan prodi satu-satunya di Indonesia dan di dunia. Dan karya-karyanya dari mahasiswa prodi keris tersebut bisa kita lihat juga dalam pameran kali ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Ajib dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Parlemen Indonesia kembali mendesak perlunya Parlemen ASEAN terlibat aktif menghentikan aksi kekerasan di Rohingya, mengingat mayoritas korban krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tersebut adalah anak-anak dan perempuan. Ditemui saat sidang pleno ke-10 Asian Parliamentary Assembly atau APA, di Istanbul, Turki baru-baru ini, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nur Hayati alias Segaf mengatakan, Indonesia tidak pernah berhenti untuk mendorong aksi kekerasan di kawasan Asia untuk dihentikan termasuk di Rohingya. Nur Hayati mengungkapkan korban dari aksi kekerasan yang terjadi di kawasan Asia selama ini adalah dari masyarakat kecil yang tidak berdosa. Untuk itu Nur Hayati meminta Parlemen ASEAN terlibat dalam mengkampanyekan perdamaian dunia. Di pertemuan ini bisa terjadi komunikasi ya di antara negara-negara yang ada konflik di antara mereka. Nah, kami Indonesia berharap bahwa mereka bisa menyelesaikan ya, bisa bertemu di sini. Hal senada disampaikan anggota BKSAP DPR RI Vena Melinda. Menurut Vena,
Menghentikan kekerasan terhadap kemanusiaan di kawasan Asia perlu kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah maupun parlemen, secara berkelanjutan dan terus-menerus. Tentunya bukan hanya di Rohingya, tadi saya sudah sebutkan, banyak sekali masih terjadi kekerasan di Asia. Bahkan di negara-negara APA sendiri masih berlanjut itu kekerasan, makanya kan kita harus stop. Anggota BKSAP DPR RI Amelia Anggraini mengatakan, resolusi serangan kekerasan terhadap etnis Rohingya yang diusulkan Indonesia sejak sidang AIPA di Manila beberapa waktu lalu mendapatkan dukungan luas dari sejumlah negara. Rohingya tidak hanya masalah etnis ya begitu ya, tidak hanya masalah tapi juga di situ ada masalah stateless dan human right, itu yang harus digarisbawahi, serta juga kekerasan. Nah, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak-anak. Dari sidang pleno APA ke-10 Istanbul, Turki, Habibie Mahaba, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI mendorong peningkatan inovasi program dan akses distribusi berita dengan media-media lain sehingga TVR Parlemen semakin maksimal dalam menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan keputusan-keputusan parlemen kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ditemui saat membuka acara gathering dan workshop TVR Parlemen di Kampung Budaya Sunda de Paseban, Bogor, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan, TVR Parlemen merupakan bagian penting dari DPR RI dalam menjembatani anggota dewan dengan masyarakat yang diwakilinya. Menurut Fadlizon, TVR Parlemen harus menjadi yang terdepan di antara media-media lain, sehingga masyarakat dapat menerima informasi resmi yang jelas dari DPR RI. Kalau bisa ada TV polling di tempat-tempat di komisi maupun di tempat-tempat rapat, termasuk rapat paripurna, bisa saja TV Parlemen itu akan mendapatkan informasi yang jauh lebih awal dan menjadi referensi. Selain itu juga semua liputan-liputan yang dilakukan oleh TV Parlemen ini bagian dari dokumentasi penting bagi institusi DPR. Kepala Biro Pemberitaan Sekjen DPR RI Yohanes Tahapari mengatakan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan informasi tentang DPR RI terkait kinerja maupun pemikiran yang dikeluarkan anggota dewan. Kita sudah bisa streaming sekarang, oleh karena itu melalui streaming itu kita akan menyampaikan kepada masyarakat ya bagaimana kegiatan-kegiatan DPR RI yang positif agar masyarakat bisa melihat bahwa DPR RI sekarang ini adalah DPR yang terbuka. Naomi dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.